Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Dai Firsya Brother bersama Dai Firsya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Insyaallah di pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada hari akhir. Oke, iman kepada hari akhir. Dan sebelum kita mulai materi kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, teman-teman semuanya sudah siap untuk mendengarkan materi? Oke. Bismillah. Insyaallah kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir dan muraqabatullah. Ya, merasa diawasi oleh Allah, dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah dengar pasti apa itu hari akhir, ya? Dan di rukun iman ada iman kepada hari akhir. Masih ingat teman-teman? Di rukun iman keberapa? Iman kepada hari akhir? Ya, bagus. Di rukun iman yang kelima, ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir. Teman-teman semuanya, secara keseluruhan mungkin ada sudah gambaran-gambaran gimana sih kiamat dan tanda-tandanya ya. Karena sudah biasa kita dengar ya, biasa sudah kita baca bahwa akan hancur alam semesta ini, akan Allah bangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban, dikumpulkan di padang mahsyar dan akhirnya adalah surga ataupun neraka. Dan insya Allah kita akan belajar di sini masuk ke pengertian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kiamat dulu ya, bukan arti kiamat dulu sebelum arti iman kepada hari kiamat. Arti kiamat ya adalah kebangkitan atau akhir. Sedangkan menurut istilah tadi bahasanya, menurut istilah adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur ke alam akhirat untuk menerima panggilan dari Allah, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan panggilan ya. Jadi kebangkitan manusia dari alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti kiamat. Sekarang kita masuk ke pengertian iman kepada hari kiamat. Apa sih iman kepada hari kiamat? Ada yang tahu? Ya, bagus. Teman-teman semuanya, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa suatu saat nanti alam semesta akan berakhir dan manusia pasti akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas teman-teman? Oke. Di surah Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di alam kubur. Sekarang kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Sekali lagi, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, pintar. Pintar sekali. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Artinya adalah rusaknya sesuatu sebagian dunia fana ini, seperti matinya makhluk hidup, ya, bencana, ya, rusaknya alam, ya, seperti banjir dan sebagainya. Dan lain-lain ya. Sedangkan kiamat kubro yang kedua, kiamat sugro, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi jelas hancur semua. Alam semesta bukan cuma dunia, planet-planet lainnya akan hancur semua. Itulah kiamat besar atau kiamat kubro. Sudah jelas teman-teman? Paham? Ya, bagus. Sekarang kita masuk ke nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu banyak teman-teman. Ada sekitar 20 nama-nama hari kiamat. Pertama adalah Yaumul Akhir, Ustadz bacakan saja. Kemudian kedua Yaumul Hisab, ketiga Yaumul Ba'as, keempat Yaumul Hasro, kelima Yaumul Haq, keenam Yaumul Hasyr, ketujuh Yaumul Ma'lum, kedelapan Yaumul Jaza, kesembilan Yaumul Qiyamah, kesepuluh Yaumuddin, 11 Al-Qari'ah, 12 Al-Waqi'ah, 13 Al-Ghasyiyah, 14 Al-Haqqah, 15 As-Sa'ah, 16 Az-Zifah, 17 As-Sakhah, 18 An-Nash'ah Al-Ukhra,
19 ad-dar al-akhirah, kemudian 20 an-nusyur. Ya, udah jelas? Karena kecepatan ya bisa didengarkan baik-baik saja. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalil nakli adanya hari akhir. Apa itu dalil nakli? Bukti nakli itu dari Al-Quran. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Akli dari pikiran, nakli dari dari Al-Quran, dari hadis itu ya. Kemudian kita masuk ke dalil nakli adanya hari akhir. Pertama adalah Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Barzah, teman-teman? Ya, bagus. Yaumul Barzah adalah hari penantian. Jadi alam yang ditempati manusia setelah mati, kemudian sampai datangnya hari kiamat. Apa itu tempatnya? Itulah alam kubur. Ya, di dalam kubur teman-teman semuanya ada namanya nikmat kubur, ada juga siksa kubur. Nikmat kubur adalah untuk orang-orang yang soleh, dan siksa kubur adalah untuk orang-orang yang pendosa. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang soleh agar mendapatkan nikmat kubur. Ya, dalilnya di surah Al-Mu'min ayat 100. Al-Mu'min ayat 100 bisa dicari teman-teman. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, adalah hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Tadi sudah masuk alam kubur, dibangkitkan, yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Oke, hari kebangkitan. Jadi nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan perbuatan amal solehnya waktu dia di dunia. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Karena ada 4 ya. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpul. Di mana berkumpulnya? Di padang mahsyar. Ya, di mana manusia nanti akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan susah payah, ya, mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah untuk orang-orang yang solih, yang gemar beramal baik selama di dunia. Oke. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Hari pertimbangan. Ya, hari pertimbangan adalah hari penimbangan amal manusia. Ya, tidak ada yang dilebih-lebihkan dan tidak ada yang dikurang-kurangkan. Besar, kecil, berat, sesuai dengan amal kita. Ya, oke. Beda kalau penjual, mungkin ada yang curang, tetapi Allah akan menimbang amal perbuatan kita atau dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat menjelang hari akhir, ya, tanda menjelang hari akhir. Teman-teman semuanya, tidak ada yang tahu pasti kapan itu hari kiamat akan terjadi. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu. Pernah ada suatu riwayat bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat?" Rasulullah tidak tahu. Tetapi Rasulullah memberikan tanda-tandanya. Teman-teman semuanya, tanda-tanda ini ada 2. Sekali lagi, tanda-tandanya ada 2. Yang pertama adalah tanda-tanda umum. Yang kedua, tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum adalah tanda-tanda yang terjadi, ya, di depan. Tanda-tanda yang terjadi secara menyeluruh di mana hari kiamat sudah dekat, ya, tetapi belum nampak di depan mata kita. Itu tanda-tanda umum. Jadi belum nampak, tetapi tanda-tanda menyeluruhnya di mana hari kiamat sudah dekat. Kemudian tanda-tanda khusus adalah tanda-tanda yang terjadi di mana hari kiamat sudah dekat dan telah nampak. Telah nampak di depan mata kita. Kiamat. Ini loh. Ini tanda-tanda besarnya, ya, tanda-tanda khususnya. Jelas? Tanda-tanda umum dan tanda khusus. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan tahu mana tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum, ya, ada 10 yang Ustadz akan sampaikan, tetapi ya mudah-mudahan cukuplah waktunya. Pertama adalah munculnya sesuatu yang tidak terbayang sama sekali, ya, seperti teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya. Kemudian orang yang telanjang kaki, ya, tak berbaju, dan pengembala kambing berlomba-lomba membangun gedung. Kita lihatlah orang-orang Arab, ya, itu dulu tidak ada apa-apa, tapi sekarang Masya Allah luar biasa, berlomba-lomba membangun setinggi-tingginya gedung. Oke. Kemudian ketiga, munculnya wanita berpakaian tapi telanjang. Dia pakai baju tapi tembus. Dia pakai baju
tapi kelihatan lekukan tubuhnya. Nah, itulah tanda-tanda umumnya. Kemudian benda keras berbicara. Kita lihat sekarang zamannya HP, gadget, bisa berbicara, Masya Allah. Ya, kemudian ilmu agama dicabut. Ya, itulah fitnah ulama nanti, insya Allah. Ya, ulama difitnah, ya, ulama dibunuh. Itulah salah satu tanda-tanda umumnya. Ilmu agama dicabut. Karena siapa yang punya ilmu agama? Ya ulama. Kemudian selanjutnya adalah adanya salam khusus, perdagangan meluas, pemutusan hubungan, banyak membaca dan kesaksian palsu. Kemudian selanjutnya banyak terjadi perzinahan dan minuman khamar. Kita lihatlah sekarang. Ya. Kemudian riba merajalela. Ya. Kemudian saling ejek mengejek, laki-laki mirip dengan wanita, wanita mirip dengan laki-laki, ya gitulah. Kemudian lahirlah generasi yang mempertahankan kebenaran. Lahirnya generasi yang mempertahankan kebenaran. Betapapun rusaknya dunia, akan muncul generasi yang memegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, mungkin itu saja. Insya Allah kita lanjut ke video selanjutnya. Pantengin terus channel Dai Firsyah Brother bersama Dai Firsyah. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi video-video terupdate dan terbaru dari kami. Oke, jangan lupa like, share, and comment. Bagikan, semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.